Seorang petani itu tidak memerlukan areal yang luas. Contohlah seperti kita di sini. Hanya dengan 325 meter persegi, saya bisa mampu masuk 7.400 lubang. Artinya apa? Kita bisa memaksimalkan areal yang ada. Dan ini cocok banget untuk di daerah perkotaan. Yang jelas, hidroponik menguntungkan sekali. Karena dengan areal segini pun, saya bisa memenuhi kewajiban sehari-hari anak saya, 2 orang anak saya yang kuliah di Jogja semuanya dari hidroponik. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Wah, ini udah bagus-bagus. Ini bagus. Loh, kenapa kamu kecil? Kurang makan ya? Kurang makan pasti kamu. Yang lainnya gede kok kamu kecil. Yang bagus ya, kasih yang bermanfaat buat kita, jangan buat kamu sendiri. Perkenalkan, diri saya Yuli Endarmanto. Saya memulai merintis aktivitas yang saya lakukan itu mulai dari 2016 sampai sekian, yang kurang lebih sudah 5 tahun melakukan bisnis di hidroponik. Selamat pagi Pak Coy, selamat pagi, assalamualaikum. Ini sawi manis, ini Pak Coy. Duh, kok ini ada yang mati juga. Duh, ini kekurangan apa ya ini? Waduh, ini kurang unsur kalium ini. Nah, sebelum saya buat hidroponik dulu, kebetulan satu perusahaan yang tidak perlu sebut saya namanya, itu saya bisa bergabung selama 24 tahun. Nah, kebetulan saya resign, tidak pensiun, dan akhirnya saya melakukan usaha di bidang hidroponik. Sebenarnya kalau petani beralih profesi itu tidak jauh berbeda dengan apa yang saya lakukan sebelum saya membuat hidroponik. Hanya bedanya adalah media yang dipakai. Dulu saya pegang perkebunan kelapa sawit, sekarang hidroponik. Bedanya kalau kebun kelapa sawit ditanam di tanah, ini medianya air. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan untuk masalah pengalihan profesi, sama aja. Toh roh sebagai petani itu sudah kebentuk selama sekian puluh tahun. Jadi sekarang hanya meneruskan roh petaninya tersebut. Di hidroponik 21 itu ada beberapa unsur. Ada 2 hidroponik. Yang pertama hidroponik murni yang medianya pakai air. Yang kedua semi hidroponik yang medianya memakai non tanah, di luar tanah, yakni pakai sekam bakar, sekam segar, pupuk kandang, terus kemudian raw materialnya itu kompos, dan sistemnya pengairannya itu
sistem vertigasi. Nah, ini satu guli yang boleh dikatakan kayak guli sampah kalau saya bilang. Kenapa guli sampah? Karena dalam guli ini bermacam-macam tanamannya. Ada sawi hijau, ada sawi manis, ada pagoda, ada samhong. Nah, tatkala kita mau menyatukan ini, kita harus tahu dulu karakter tanamannya sama atau enggak. Memang nanti ada yang sedikit dikalahkan, iya jawabannya. Cuman nanti dia tumbuhnya tetap akan mendekati normal. Awal mula ini sebenarnya hidroponik ini ide spontanitas. Tapi karena sebelumnya saya sudah melakukan pembelajaran hidroponik secara sendiri, saya memberanikan diri untuk buka ini. Kenapa menjadi ide spontanitas? Karena saya di areal yang seluas ini, 1219 meter ini, semuanya dulu itu cabai semuanya. Tapi tatkala di tengah jalan musimnya itu tidak bisa ditebak, akhirnya saya mengambil alih. Gimana caranya lahan saya itu jadi produktif lagi. Akhirnya saya munculkan untuk hidroponik. Hari ini kita menceritakan proses hidroponik yang ada di Hidroponik 21. Mungkin kalau di tempat lain tidak sama, tetapi yang dilakukan di sini adalah proses yang kami akan lakukan. Oke, nah tatkala kita ngomongin masalah proses di hidroponik, itu masing-masing tanaman perlakuannya tidak sama. Karena apa? Kita membutuhkan tanaman yang tumbuhnya seragam, bukan asal tumbuh. Oke, nah sekarang kita masuk di nomor 1 dulu, yaitu kangkung. Nah kangkung, kita bahannya adalah biji kangkung dulu. Ini biji kangkung. Nah dari biji kangkung ini, kita nanti coba rendam dengan air hangat kuku selama 3-4 jam. Kita rendam, begitu sudah rendam, baru ditiris anginkan. Kita beralih ke proses yang selanjutnya yang akan nyambung untuk menanam si biji tersebut. Oke, ini adalah sekam bakar. Nggak usah yang mahal-mahal pakai sekam bakar, toh hanya sifatnya temporer. Hanya sebagai tempat tumbuh sementara. Kita coba di sini. Kita ratakan, oke. Nah, udah rata semua, udah oke. Untuk supaya dia mampat, kita coba siram pakai air dulu. Ini disebar. Sebar semua. Sebar, udah disebar. Baru ditutup sekam. Tutup. Oke, ini kita tutup. Berat, sudah. Kita pindahkan. Pindahkan ke sini. Inilah proses pre-pembibitan yang kita lakukan untuk kangkung. Nah, dari sini nanti kurang lebih 24 jam dia akan sprout. Sprout itu dia akan mulai tumbuh tunas, ya kan? Nah nanti akan bisa seperti ini akhirnya. Nah, di pembibitan ini tidak lebih dari 5 hari. Nah ini contohnya seperti ini. Nah selanjutnya kita ambil rockwool. Rockwool ini dibelah menjadi 2.
kemudian ambil bibitnya. Susun bibit yang kita cabut tadi sesuai kipas, seperti kipas. Tatakan di sini. Jeret, baru ditutup. Nah, ini sudah jadi. Set, udah begini, dorong aja sama kita. Set, selesai. Ini dimasukkan di paralon ini, grek. Nah, inilah mulai berjuang kita. Bagaimana caranya dia bisa kita panen selama yang kita inginkan. Dari sini nanti sampai kurang lebih 12 sampai 16 hari kalau di hidroponik 21 itu sudah bisa dipanen dan sesuai dengan standar hidroponik SNI lah. Di kebun kami juga menjual bibit yang siap dimasukkan ke misalnya kita punya instalasi hidroponik di rumah, males membuat bibitnya, kita maksudnya bisa beli di kebun kami. Contohnya seperti ini. Kalau masalah untung dan rugi, alhamdulillah menyenangkan untungnya untuk di sini. Saya setiap hari tidak kurang dari 15 orang itu belanja ke tempat kami, dan tidak mungkin kalau belanja hidroponik itu 5.000, nggak mungkin. Itu bisa kalau untuk ya buat nambah-nambah beras orang belakang itu bisa. Apalagi kalau saya seorang pensiunan, dari mana lagi pensiunan berapa sih dapatnya? Kalau dapat tambahan ini, alhamdulillah bisa. Karena dengan areal segini pun saya bisa memenuhi kewajiban sehari-hari anak saya, 2 orang anak saya yang kuliah di Jogja semuanya dari hidroponik. Agak kerap sekali kita ke sini. Bisa 2 kali, 3 kali. Bisa 2 kali, 3 kali. Kadang satu hari itu kadang sampai 2 kali juga. Nah, karena pada umumnya saya dengan istri saya selalu mengutamakan kesehatan yang saya utamakan. Karena kesehatan kalau saya kaji lebih utama, lebih berharga daripada harta-harta rezeki yang lain. Karena dari segi rasa, tanaman hidroponik ini taste-nya lebih beda daripada yang biasa. Karena dia agak lebih manis, bersih, dan higienis. Lagi satu, dia agak terlindung daripada sinaran ultraviolet. Kalau saya kenali, walaupun saya baru dengan kenal Pak Hendarmanto, dia adalah seorang yang low profile, dia orang yang berilmu, karena dari segi background-nya dia mempunyai latar belakang yang betul-betul solid. Dari segi pertanian, karena dari keturunannya memang semua dia bergerak di bidang pertanian. Pak Hendarmanto dia sudah bergerak di pertanian, di kelapa sawit, perkebunan di seluruh Indonesia sampai ke Malaysia. Sebenarnya ini ide yang secara tiba-tiba, karena mimpi saya dulu kalau orang saya asli dari Cilacap, kemudian datang ke Jakarta, nanti kalau sudah pensiun itu pulang ke kampung, tadinya seperti itu. Tapi lama-lama saya berpikir yang beralih ke sini ternyata di kota pun kita bisa menjadi seorang petani yang
bukan sukses, bisa diandalkan hasilnya, kan seperti itu. Asal kita itu tahu sifat dan perilakunya yang dibudidayakan sehingga kita mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Jadi pelanggan jangan sampai kecewa dikarenakan hasil produksi kita. Kita mau masak kangkung ya, kangkung dari kebun sendiri. Ya tinggal ngambil, tinggal dimasak. Yang kita tidak terpikirkan. Kalau mungkin kira sedikit lah, saya tidak boleh dedahkan itu berapa. Saya tengok background dia melebihi apa yang saya jangkakan di luar jangkaan saya. Pada saat mengelola ini saya dibantu dengan istri saya. Kebetulan anak-anak lagi COVID dari Jogja, dari Bandung pada pulang ke sini, jadi kebantu kan gitu. Ya itulah tim kita, tim suksesnya keluarga Endarmanto Hidroponik 21 itu. Saya tidak belajar di mana-mana, saya bersifatnya otodidak saja. Selanjutnya kita akan beralih ke hidroponik untuk jenis tanaman lain. Salah satu contoh kita ambil adalah ini. Ini sawi pagoda. Nah, sawi pagoda berbeda dengan yang kangkung di sana. Kalau kangkung satu rokol bisa 5, 6, 7 sampai 10. Makanya medianya pakai sekam bakar supaya bisa memilih. Nah, ini sawi pagoda. Satu rockwool itu isinya 1 biji sawi pagoda sawi. Sehingga tumbuhnya satu-satu. Kenapa satu-satu? Karena dia pertumbuhannya lateral, mendatar, bukan meninggi. Kan gitu. Jadi akan jauh lebih sabar daripada kita kangkung. Memang kuncinya adalah ikhlas, sabar, dan telaten. Itu begitu ini sudah dimasukin ke rockwool, ke netpot, nanti si netpot atau si rockwool sudah dipindah ke sini. Ini namanya peremajaan. Nah, ini isinya adalah tanaman yang tadi yang sudah kita pilih yang bagus, kita masukin dalam rockwool, kita masukin ke dalam netpot. Dan dari netpot yang sudah jadi inilah dimasukin ke pembesaran. Pada saat di pembesaran ini air tidak boleh berhenti. Kalau saya pribadi mengatakan bahwa di pembesaran adalah waktu trialnya dia untuk direndam ke air. Makanya air itu dia akan melalui ini. Nah, dia akan terus jalan terus, air nggak boleh berhenti. Paling lama 5 hari, paling lama. Tanaman ini yang di peremajaan tatkala daun
sejati muncul, itu baru siap dipindah ke paralon pembesaran. Nah, daun sejati adalah ini. Nah, ini nih. Ini. Nah, ini daun palsu. Nah, daun sejati itu yang kecil yang ini nih. Nah, ini daun kecil. Namanya daun sejati. Artinya dia sudah bisa masak sendiri melalui fotosintesa. Nah, dari sini 5 hari, nah baru dipindah ke sini. Nah, kalau sudah 5 hari. Nih, 5 hari udah gede. Daun ininya udah, ini baru 3 hari di sini nih. Baru 3 hari ini di sini. Ini sudah keluar 2. Nah, gimana caranya? Nutrisinya sudah harus sesuai dengan standar keinginan ini. Keinginan si masing-masing tanamannya. Kadang-kadang orang melihat bahwa dengan kalimat petani itu pasti kerja keras, pakai tenaga dan lain-lain sebagainya. Jadi seolah-olah itu mereka melakukannya yang berat-berat. Seorang petani itu tidak memerlukan areal yang luas. Contohlah seperti kita di sini. Hanya dengan 325 meter persegi, saya bisa mampu masuk 7.400 lubang. Artinya apa? Kita bisa memaksimalkan areal yang ada. Dan ini cocok banget untuk di daerah perkotaan. Sungguh-sungguh sangat-sangat menjanjikan sekali. Untuk anak-anak muda bahwa semakin ke depan, persaingan untuk bekerja itu semakin ketat. Tidak dibutuhkan secara intelijensi yang tinggi, tetapi daya logika pun harus jalan bagus. Ya kan? Satu. Yang kedua, perkembangan penduduk ke depan itu pasti akan bertambah. Sementara lahan kita tetap. Mau tidak mau kita harus mengoptimalkan lahan yang ada supaya jadi maksimal. Kan gitu. Jadi tolong rencanakan sama pemuda. Kalau kalian punya daya, tergantung diri kalian sendiri nanti bagaimana memfeedbackkan ke diri saya mampu tidak, saya mampu tidak, saya mampu tidak. Kalau kamu bilang tidak mampu, alih ke produksi ini, ke hidroponik. Dan saya yakin yang bekerja dengan yang tidak, dengan hidroponik ini tidak kalah. Yang jelas hidroponik menguntungkan sekali. Saya anjurkan ke warga-warga, mungkin masyarakat. Coba, ayo coba. Jangan kita terpengaruh dari mana-mana, jangan. Bangkit sendiri, bangkit sendiri. Itulah konsep hidup. Jangan tergantung sama orang. Tapi bagaimana caranya orang tergantung sama kita, itu baru sukses.